warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Sunflower akan mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan bidang pertahanan dan keamanan negara. Dengan saya sendiri, Helma Satina sebagai ketua kelompok dan beranggotakan yang pertama ada Perkenalkan, saya Rinswanda dengan NIM 2400611. Dan saya Vinia Octaviana dengan NIM 240061114. Saya Zahra Ada Hasabila dengan NIM 240062113. Dan saya Vinia Anurahma dengan NIM 240066113. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai landasan dalam berbagai pengembangan ilmu pengetahuan. Salah satunya yaitu bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pertahanan, dan keamanan negara. Dalam konteks globalisasi dan dinamika geopolitik, penting bagi kita untuk memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat kita implementasikan dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Secara sistematis, pertahanan dan keamanan negara harus kita dasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, pada tujuan mewujudkan kepentingan seluruh warga negara sebagai warga negara Indonesia, dan pada kemampuan untuk menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat, dan kebebasan kemanusiaan, dan pada tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam bermasyarakat. Ini semua kita lakukan untuk memastikan bahwa pertahanan dan keamanan negara dapat ditempatkan dalam batas-batas negara hukum yang menghindari kekuasaan negara untuk melindungi dan menjaga wilayah negara dan masyarakatnya. Untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pertahanan dan keamanan negara, mari kita simak penjelasan berikut ini. Pancasila sebagai landasan pertahanan negara di era globalisasi. Globalisasi menciptakan tantangan baru yang mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan suatu negara. Tantangan seperti ancaman siber, konflik lintas negara, dan dinamika ekonomi global yang menuntut Indonesia untuk memiliki kebijakan pertahanan yang kokoh dan berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai seperti gotong royong, kemanusiaan, dan persatuan menjadi pedoman untuk memperkuat solidaritas nasional dalam menghadapi ancaman ini. Globalisasi juga membuat peluang untuk kolaborasi internasional di bidang pertahanan yang tetap harus dilandasi oleh kepentingan nasional menjadi terbuka. Pancasila sebagai dasar negara menekankan pentingnya menjaga kedaulatan sambil tetap menjalin hubungan baik dengan negara lain. Misalkan, pendekatan multilateral dalam menjaga perdamaian dunia melalui misi PBB ialah salah satu bentuk konkret penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan pertahanan. Pentingnya wawasan Nusantara dalam pertahanan dan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan salah satu implementasi nyata dari Pancasila dalam menjaga kesatuan wilayah dan bangsa. Konsep ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya melihat Indonesia sebagai satu kesatuan geopolitik, ekonomi, sosial, budaya, dan tentunya pertahanan dan keamanan. Dalam konteks pertahanan, wawasan Nusantara menjadi landasan dalam mengembangkan sistem pertahanan berbasis rakyat. Sistem ini merupakan wawasan Nusantara memanfaatkan seluruh potensi bangsa yang ada, baik itu manusia, alam, maupun teknologi untuk mendukung pertahanan negara. Dengan itu, maka Pancasila sebagai panduan moral dan wawasan Nusantara sebagai bingkai strategis menjadi perpaduan yang relevan dalam menghadapi ancaman internal ataupun eksternal. Implementasi Pancasila dalam kebijakan pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan memberikan gambaran tentang seperti apa nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan dalam kebijakan negara, termasuk di bidang pertahanan keamanan. Kebijakan yang berbasis Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan selalu berfokus pada prinsip-prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepentingan nasional. Contohnya saja seperti kebijakan pengadaan alat utama sistem senjata atau alutsista harus memperhatikan aspek kemandirian bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berpusat pada kepentingan pemerataan dan keadilan dalam pembangunan pertahanan.
Pancasila dan pengembangan ilmu pertahanan. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki potensi yang kuat dalam mempengaruhi pengembangan ilmu pertahanan. Dalam bidang ini, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk membangun kerangka pemikiran strategis yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Misalnya, konsep pertahanan berlapis yang melibatkan komponen utama TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung adalah wujud dari penerapan prinsip gotong royong. Selain itu, pengembangan teknologi pertahanan berbasis kemandirian nasional juga merupakan implementasi dari sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia yang menyatakan tentang pentingnya kesatuan dan kemandirian bangsa dalam menghadapi ancaman global. Dari seluruh penyampaian materi tadi dapat kita simpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa memiliki peran yang sangat penting sebagai pusat dalam pengembangan ilmu dan kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan. Nilai-nilai Pancasila memberikan landasan moral, etis, dan strategis dalam menghadapi tantangan dari dalam maupun global, termasuk ancaman non-konvensional seperti pandemi dan konflik cyber. Melalui penerapan yang tepat, Pancasila dapat menjadi kekuatan pendorong dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang berkelanjutan, adil, dan inklusif. Dengan demikian, pengembangan ilmu di bidang pertahanan dan keamanan tidak hanya bersifat secara teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang menjadi ciri khas negara Indonesia. Itulah penyampaian materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.